Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas PT Karya Bersama Anugrah. Ya, kode sahamnya KBAG. Kita akan bahas kira-kira perusahaan ini seperti apa setelah yang satu ini. Nah, jadi kita pakai yang namanya website Stockbit ya. Di sini kita bisa lihat company backgroundnya. Ya, dari sini tinggal kita pilih profile ya. Dari profile sini kita bisa lihat bahwa perseroan ini didirikan pada tanggal 14 Februari 2014. Lokasi kantor pusatnya itu di Balikpapan ya, di Balikpapan, dan bergerak pada bidang pengembangan real estate. Jadi boleh dikatakan KBAG ini merupakan developer ya, developer. Dan dimiliki oleh PT Visi Kota Indonesia 59,44%. Lalu dimiliki oleh Natalia ya, lebih dari 5%, jadi sekitar 10,49%. Ada juga Forest Green Investment Incorporation Ltd 5,78%. Nah, masyarakat ini punya sekitar 24,29%. Waktu itu go public ya, IPO price pada harga 100 ya, pada tanggal 8 April 2020. Waktu itu raise dana sekitar 215 miliar dan kita akan melihat kira-kira pergerakan harga sahamnya seperti apa. Dari bulan April ya, ketika mereka melakukan go public, itu harga sahamnya sempat naik ke 400 per lembar. Nah, sekarang harga sahamnya udah turun ya, udah mendekati LQ50 atau harga saham 50 ya. Nah, kalau udah 50 hati-hati nih, bisa nyender, diam, nggak bisa beli, nggak bisa jual. Nah, kalau memang misalnya mau di maintain ya harga sahamnya, tentu nggak bisa dibiarin nih sampai dia nyender di harga 50. Cuman kita bakal ngomong dari sisi fundamentalnya ya, dari key statnya kita bisa lihat di sini bahwa market cap dari perusahaan ini ya, di sini kita bisa lihat market cap 422 miliar. Jadi secara keseluruhan satu emiten ini nilainya 422 miliar. Nah, kalau investor membeli perusahaan ini dengan harga 422 miliar, apa yang bisa kita dapat? Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi balance sheet yang terlebih dahulu. Nah, jadi dari sisi balance sheet, kalau misalnya kita lihat ya, total asetnya ini 472 miliar. Jadi total asetnya lebih besar ya, lebih besar, tapi kalau misalnya kita perhatikan total liabilitiesnya ini 80 miliar. Ya, jadi kita beli dengan harga 422 miliar, kita dapat perusahaan dengan aset 472 miliar, tapi ada utang 80 miliar. Ya, ada utang 80 miliar, book value-nya sekitar 392 miliar. Nah, di sini ada short term debt ya, utang jangka pendek itu sekitar 40 miliar. Total debt-nya yang berbunga itu sekitar 40 miliar. Nah, net debt-nya setelah dikurangin dengan cash itu nilainya adalah 34 miliar. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas, sebenarnya kita bayar emiten ini seharga 422 miliar itu masih lebih mahal dari book value-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, current price to book value ratio-nya sekitar 1,08. Kalau current PE ratio-nya di annualize itu 29,55 kali. Artinya, kalau kita beli saham ini dengan laba bersih emiten ini seperti sekarang, ya kita baru balik modal itu hampir 30 tahun ya lamanya. Jadi kalau boleh dikatakan, harga saham KBAG ini walaupun sudah terkoreksi dari harga 400 ke 59, itu secara valuasi PE ratio itu masih mahal. Secara price to book value ratio itu juga belum murah ya, belum murah. Kalau udah jauh di bawah 1, nah itu baru murah. Cuman ini masih di 1,08 kali. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nih price performance-nya, dalam 6 bulan turun 67%. Dalam 3 bulan turun 85%, tapi ternyata harganya itu belum murah-murah banget kalau misalnya kita ngomongin secara PE ratio dan juga PBV ratio. Nah, cuman ini sekilas saja tentang KBAG. Ada satu hal yang menarik dari sini sebenarnya. Ya, dari insider, di sini kita ngelihat bahwa pada tanggal 8 April dan juga 13 April, Forest Green Investment ini menjual sekitar 100 juta lembar saham. Yes. Per tanggal tersebut, tanggal 8 jual
100 juta, tanggal 13 jual 100 juta lagi. Jadi kepemilikannya berkurang dari 8,57% menjadi 5,78%. Kalau udah ada yang jualan-jualan seperti ini, ya sebenarnya sih kurang gitu menarik ya. Karena kalau misalnya memang perusahaan ini bagus, kenapa mereka mesti jualan sahamnya? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi buat teman-teman investor, jangan terpaku pada yang namanya nominal harga saham aja, tapi tetap kita harus bandingkan dengan earnings dari perusahaan tersebut ataupun dengan yang namanya book value dari perusahaan tersebut. Jangan langsung bilang, oke 59 ini berarti harganya murah, atau misalnya harganya 1000 berarti harganya mahal. Belum tentu ya, kita mesti bandingkan dengan yang namanya earnings dari perusahaan tersebut. Oke, jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.